Nah, yang keempat nih, terminal band up ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi teman-teman yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan ya teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberitahukan standar crimping untuk harness aftermarket dan beberapa terminal atau skun yang dikategorikan NG atau defect. Jika menonton video saya, langkah baiknya jangan di skip ya teman-teman. Tonton sampai habis agar teman-teman mengerti dan tidak gagal fokus. Namun sebelum pada pembahasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, luangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe sekarang juga ya. Dan jangan lupa like dan komennya. Agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi untuk teman-teman. Oke, mari ke pembahasannya. Oke, sebelum ke pembahasan standar crimping ini, kita lihat dulu ya untuk apa aja sih yang ada di di wire setelah crimping ya, atau setelah jadi jepit ya. Nah, ini yang pertama ini terminal ya. Terminal dari sini sampai sini nih. Nah, ini kondisinya sudah terjepit ya. Ini material terminal. Material terminal ini kalau dilihatnya dari fisik terminal nih intinya nggak cacat ya. Biasanya kalau dari supplier itu udah rolan, itu masih kondisi oke ya sebelum kita crimping atau sebelum kita jepit. Nah, ini wire ya atau kabel, makanya disebutnya insulation wire ya. Ini kabel atau wire. Nah, dia dijepit sama belakangnya ya, sama belakangnya. Terus ini core yang keluar nih, core yang keluar sebelum dijepit sama terminal ini ya. Jadi core yang keluar sesuai dengan terminalnya. Misalnya di kupas atau strippingnya itu berapa yang sesuai dengan terminalnya, 4K, 4,5K, 5,5 ya. Supaya apa? Ini supaya tidak terjadi saat di crimping atau dijepit itu panjang ya. Terus saat di crimping pendek ya. Itu pun pengaruh dari stripping yang atau kita kupas yang kita buat ya. Nah, ini stripping tidak tulung ya. Jadi kondisinya dia tidak panjang nih, tidak terlalu panjang saat kita stripping total ya. Kebutuhannya terminal itu berapa ya. Nah, ini gambar ya. Jadi untuk standar crimping ini rekan-rekan harus tahu juga nih ya, untuk item-item apa saja yang ada di standar crimping ini ya. Kayak ini bell mount misalnya ya. Terus ini insulation wire yang tadi saya sebutkan, seperti itu ya. Pelan-pelan ya, lama-lama rekan-rekan akan mengerti ya. Nah, ini dari standar crimping ini ada NG ya, artinya ketika kita lakukan jepit atau crimping
itu ada yang item NG-nya. NG-nya apa aja sih? Oh, ini kepanjangan kah strippingnya jadi tulung, itu sebutnya NG. Ya, nggak normal dari yang kita buat gitu. Misalnya strippingnya nih 2 mili, ini 2 mili. Nah, ini lebih dari 2 mili nih, ada 4 mili, bisa 5 mili, sehingga dia melampaui dari sini ya, melampaui ke sini ya. Jadi panjang-panjang dari situ ya. Oke, saya sudah buat NG apa sih yang ada di standar crimping ini ya. Saya hanya buat 5 item aja ya. Itu pun kalau menurut saya sudah cukup untuk mewakili ketika rekan-rekan proses untuk di aftermarket ini ya. Oke, apa aja sih untuk NG-nya ya. Nah, ini ya. Yang pertama ini core wire tulung ya. Dari core wire tulung, core ya, ini ya, core nih yang saya bilang ini harus 2 mili, tapi ini lebih dari 2 mili nih ya. Jadi ini sebutnya core wire tulung. Ini tidak boleh ya. Jadi boleh dibilang NG ya. Jadi harus disingkirkan dulu kalau untuk melihat kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa sih? Ya itu yang saya bilang, pengaruhnya ketika kita nanti ingin set ke konektor, ini problem di lock soketnya ya. Dia tidak menerima dan tidak bisa mengunci gitu loh. Karena terhalang oleh stripping yang terlalu banyak atau terlalu panjang ya. Core-nya terlalu panjang ya. Nah, untuk yang nomor A ini konduktor crimp height konduktor ya. Jadi CHC ya. Ini ya. Nah, yang B ini crimp height insulation ya. Jadi insulation crimping. Nah, itu pun dia harus sesuai dengan standarnya ya. Ini kenapa sih terjadi seperti ini ya? Ini karena stripping terlalu panjang ya. Di sini 2 mili, tapi di sininya udah lebih dari 2 mili ya. Itu tidak boleh ya. Kalau rekan-rekan mau repair misalnya nih, oh ini kepanjangan nih, dibuang sayang ya. Ya, ini harus dipotong ya. Ini harus dipotong nih, yang panjang-panjang ini disamakan, disesuaikan strippingnya ya. Oh, ini takut banyak terbuang atau gimana, atau kita nanti rugi nih, terlalu banyaknya, ada 50 piece misalnya NG ya. NG seperti ini yang mau nggak mau kita harus repair, harus kita ratakan, kita buang dengan gunting yang pipih ya, dengan gunting yang tipis. Ini diangkat dulu ya, core-nya, baru potong pun itu nggak mungkin langsung digres potong seperti ini. Pasti kita bisa satu ruas nih, satu, baru setelah ini dia dicek lagi, oh masih ada, potong lagi seperti itu. Cukup lama, tapi memang bisa dimanfaatkan lagi ya. Ini problemnya karena stripping terlalu panjang ya. Terus yang kedua ya, nah ini kebalikannya nih, core wire to short ya. Jadi strippingnya terlalu pendek ya. Jadi core wire to short ya, jadi terlalu pendek strippingnya. Nah, ini juga bisa sih dipakai, bisa kalau kita mau paksakan ya, udah pakai aja. Selagi masih ininya oke ya, tarikannya pun oke, ini strippingnya masih ada kelihatan sedikit ya, seharusnya sih memang tidak boleh. Tapi biasanya nih untuk yang aftermarket, yang penting ini
kencang nih, ini ada strippingnya sedikit, ya kalian mesti tes dulu masuk ke soketnya seperti apa ya, terus tarikannya udah bener-bener nih udah oke ya, seperti itu masih bisa sih dipakai untuk aftermarket ya. Tapi saya bilang lagi, tolong dicek dulu dicek untuk masuk ke soketnya seperti apa. Ini pengaruhnya kenapa? Pengaruhnya karena stripping terlalu pendek ya. Makanya saya bilang ini kebutuhan terminal tuh, terminal ada terminal A, B, C, D, itu strippingnya kan beda-beda. Itu harus dicatat. Harus dicatat kebutuhan strippingnya atau popasannya. Ini berapa nih? Itu harus dijadikan standar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi NG ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang untuk yang ketiga ya. Di sini core wire tidak terkrimping ya. Jadi core wire-nya ini ya, ini keluar nih. Dia keluar, sebagian masuk terkrimping atau terjepit lah ya, atau masuk di area sini. Tapi untuk yang lainnya nih tidak masuk ya. Jadi di luar dari jalur ya, yang seharusnya masuk semua ini tidak masuk. Ini pun NG ya. Oke, kalau kita paksakan, udah ini potongin aja deh ya. Tapi ingat, core wire nih ada jumlahnya ya. Misalnya 0,5 7 tembaga dia yang harus keluar. Kalau di sini 4 yang kita potong, di sini 3 yang terjepit ya. Kalau menurut kalian bahaya nggak seperti itu? Nah, yang keempat nih, terminal band up ya. NG terminal band up. Nah, terminalnya seperti ini ya. Seharusnya kan dia lurus. Ya, ini jadi band up. Kenapa? Karena di sini ya, saya udah buat jawabannya ya. Karena ini setting crimping terlalu rendah. Jadi di situ ada yang namanya wire crimper ya, atau pisau. Jadi tidak di manual dulu ya, turunnya itu seberapa tajam, turunnya itu seberapa rendah ya. Jadi harus di manual dulu kalau untuk proses nih, kalau terutama di mesin ya. Jadi di manual dulu seberapa turunnya dia. Kalau misalnya terlalu rendah ya, dia akan berakibat seperti ini. Jadi menjengkang ya. Atau dia seperti inilah ya. Nah, ini jadinya bend up seperti ini ya. Jadi setting crimpingnya terlalu rendah. Terus kedua, pisau yang tidak disesuaikan dengan benar. Bisa jadi dia memakai pisau yang lain ya, jadi tidak sesuai dengan terminalnya ya. Seperti itu. Jadi ini NG-nya adalah NG terminal band up ya. Nah, ini ada NG lagi nih kebalikannya, terminal band down seperti ini ya. Kok bisa seperti itu? Bisa terjadi seperti itu. Nah, ini kurangnya saat proses atau saat setting atau saat adjustment ya, itu tidak dimanualkan dulu. Satu, kedua, itu sisa-sisa gram yang ada yang bekas kita crimping, struknya terlalu banyak ya, regular untuk crimping terminalnya itu aja, sehingga gram-gramnya itu terselip di pisau-pisau, tidak disemprot atau tidak dibersihkan dengan koas misalnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ada sisa gram yang menempel di pisau ya. Jadi misalnya ini dia berkerak di sini sehingga keras ya. Dengan kerasnya itu dia bisa ngebentuk ya, ketika terminal dia datang ke kerak itu ya, dihantam sama pisaunya, jadi sehingga terjadi bend down ya. Jadi sisa-sisa gram yang ada. Makanya kalau untuk proses terutama di mesin
harus dicek lagi berapa stroke atau berapa turun atau beberapa pemakaiannya lah, regulernya seperti apa. Kalau udah misalnya terlalu banyak, ya palingnya kita preventif untuk disemprot sebelum kita lakukan proses lagi, atau dibersihkan dengan koas ya. Itu aja teman-teman ya untuk standar crimping ya, dengan 5 terminal NG yang saya anggap sudah mewakili dari NG rekan-rekan saat membuat aftermarket ini, atau saat membuat harness aftermarket ini ya. Oke, jadi saya itu aja. Jangan sampai lupa ya rekan-rekan yang baru datang untuk subscribe terlebih dahulu channel saya ini, like dan komennya ya, yang nanti bermanfaat untuk rekan-rekan, dan saya pun akan selalu semangat untuk membuat video-video berikutnya supaya rekan-rekan tidak ketinggalan dengan video-video saya yang nantinya tetap membahas untuk cuan di aftermarket. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.